Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anak dalam channel SMA Negeri 1 Prambon dalam rangka mempelajari PPKN. Namun sebelum kita membahas materi yang akan kita pelajari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala seperti biasa. Sebelum kita melakukan sesuatu, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Tuhan agar supaya apa yang kita pelajari nanti akan membawa manfaat. Berdoa mulai. Oke, anak-anakku yang kami cintai, yang saya sayangi, kali ini kita akan membahas tentang strategi partisipasi masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman. Perlu diketahui anak-anak bahwa sebelum kita membahas strategi partisipasi masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman, minggu kemarin kita sudah membahas masalah strategi partisipasi dalam menghadapi berbagai ancaman, berbagai lingkungan, ya, baik itu ancaman dalam bidang politik, ancaman dalam bidang ekonomi, sosial budaya, ataupun ketahanan dan keamanan. Nah, kali ini kita akan fokus membahas tentang strategi partisipasi masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman. Perlu diketahui di sini anak-anak bahwa upaya mengatasi berbagai ancaman dalam membangun persatuan itu adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini bahwa tanggung jawab untuk membangun persatuan dan kesatuan bukan hanya pada militer dan Polri saja, tapi semua warga negara Indonesia harus bertanggung jawab untuk membangun persatuan dan kesatuan. Nah, Anda sebagai generasi muda harusnya memiliki kesadaran bela negara yang tinggi dan rasa nasionalisme agar mampu menghadapi berbagai ancaman yang datang baik dari dalam maupun yang datang dari luar. Nah, di sini ada beberapa alasan pentingnya membela negara. Kenapa toh kita harus ikut serta dalam membela negara? Di antaranya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, serta keutuhan wilayah negara Republik Indonesia. Terus pentingnya yang kedua adalah untuk menghadapi berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Terus alasan ketiga adalah upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia itu perlu dukungan dari semua warga negara. Terus alasan yang berikutnya keempat, negara dan bangsa Indonesia oleh masyarakat dihormati oleh masyarakat internasional. Terus alasan berikutnya yaitu negara dan bangsa Indonesia dapat berperan serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Jadi di sini anak-anak perlu digarisbawahi di sini bahwa kita itu bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan negara-negara lain. Apabila negara lain membutuhkan bantuan, maka Indonesia tidak tinggal diam, ya. Indonesia tetap akan memberi
bantuan, mungkin bantuan materi atau bantuan yang lain, itu betul-betul dibutuhkan. Maka dari itu memang untuk membela negara itu adalah sangat penting. Oke, kita lanjut bahwa di dalam partisipasi atau strategi partisipasi masyarakat dalam mengatasi berbagai ancam itu ada dua, anak-anak, yaitu yang pertama adalah partisipasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang kedua adalah partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk partisipasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, perlu diketahui di sini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi setiap warga negara harus saling tolong menolong saat ada warga negara lainnya yang tertimpa musibah. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal tersebut, maka di sini ada bentuk-bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, bentuk partisipasi aktif kehidupan masyarakat itu diantaranya adalah menjalin hubungan baik dengan sesama anggota masyarakat. Ya, tidak ada percecokan, pertengkaran, perselisihan. Ya, jadi harus dibicarakan secara baik-baik. Ya, terus bentuk yang kedua adalah menjaga nama baik daerah tempat tinggalnya masing-masing. Bentuk yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi di sini anak-anak, kalau kita itu hidup yang baik, bersih, ya, akan menimbulkan hal-hal yang baik pula. Kita jangan sampai membuang sampah di sembarangan tempat. Hal ini akan menimbulkan sesuatu permasalahan, contohnya adanya banjir, ya, karena tersumbat oleh sampah-sampah itu tadi, ya toh, mungkin terjadinya bau yang tidak menyedapkan atau akan membuat kesehatan kita terganggu, ya. Jadi kebersihan lingkungan itu sangat dibutuhkan. Terus partisipasi aktif yang keempat adalah ikut serta menjaga keamanan lingkungan. Ya, menjaga keamanan lingkungan. Dan partisipasi yang berikutnya adalah ikut serta menanggulangi atau mencegah bencana alam. Sebagaimana yang terjadi kali ini anak-anak, ya, pada musim hujan kayak ini banyak sekali di negara kita, di lingkungan kita yang terjadi atau timbulnya bencana alam. Suatu contoh banjir, ya, sekarang kan banyak sekali di wilayah-wilayah tertentu sedang kena banjir. Jadi apabila kita bisa melakukan tindakan-tindakan baik, minimal kita bisa mengurangi terjadinya banjir atau mencegah bencana alam, contohnya tadi banjir tadi. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, ada pula bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh dari partisipasi aktif masyarakat antara lain adalah 1. Menjaga nama baik Indonesia dimanapun kita berada.
Jadi tunjukkan, kalau misalnya saja kita pergi ke luar negeri, tunjukkan kepribadian kita yang baik itu. Jangan membuat permasalahan-permasalahan sehingga menimbulkan bahwa orang-orang kita atau orang negara Indonesia, warga negara Indonesia itu adalah yang warga negara yang tidak baik. Terus contoh yang berikutnya adalah menjaga, melestarikan, dan mempertahankan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi di sini anak-anak, bahwa kita itu harus bangga punya kebudayaan kita. Jangan sampai kita bangga terhadap budaya lain, tetapi budaya kita sendiri tidak diabaikan. Sebab kebudayaan itu menunjukkan adalah warga negara mana. Oke. Terus berikutnya menjaga kelestarian dan kekayaan alam tanah air. Ya. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita tentang kekayaan alam yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan, itu harus kita betul-betul bisa menjaga, juga melestarikan. Suatu contoh dengan mengadakan gerakan penghijauan, ya toh? Tidak menebang pohon sembarangan. Dan ini menunjukkan bahwa kita itu menjaga atau melestarikan kekayaan alam yang diberikan Tuhan kepada bangsa kita. Terus berikutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Misalnya kesanggupan untuk tertib membayar pajak. Ya, perlu diketahui anak-anak bahwa membayar pajak itu adalah kewajiban warga negara. Itu merupakan kewajiban. Kalau warga negaranya tidak sadar tentang pajak, nah ini pembangunannya juga akan terbengkalai. Sebab pajak itu juga untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau individu. Oke. Partisipasi berikutnya adalah mematuhi undang-undang yang berlaku. Nah, sini perlu digarisbawahi di sini. Anda sebagai generasi muda harus tahu bahwa undang-undang itu harus dilaksanakan. Jangan sampai dilanggar. Kalau dilanggar itu akan menimbulkan atau mendatangkan masalah-masalah yang tidak baik, ya. Jadi undang-undang itu dibuat, dilaksanakan, dan untuk kepentingan masyarakat. Oke, lanjut berikutnya. Untuk mencegah berkembangnya terorisme yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Jadi kita harus bisa mencegah berkembangnya terorisme yang ada di wilayah kita. Yang kali ini terorisme banyak sekali, ya, yang ingin atau yang mengancam keutuhan NKRI. Sebab tujuan terorisme itu tidak lain adalah untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kalau kita tidak kompak, kalau kita tidak bisa bekerja sama, kita sulit untuk menghadapi terorisme. Oke. Itulah tadi contoh-contoh partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.